Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi semuanya. Oke, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali ya untuk seluruh mahasiswa program studi D3 Perpustakaan FKIP Universitas Tanjung Pura. Seperti yang sudah kalian terima infonya bahwa hari ini adalah pertemuan terakhir untuk mata kuliah otomasi perpustakaan, di mana pada kesempatan ini juga spesial buat kalian yang mengambil mata kuliah otomasi perpustakaan, kami mengundang program studi, mengundang dosen tamu kita yang hari ini sudah hadir, Bapak Muhammad Syafi Nasution. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Suaranya jelas ya? Jelas Pak, jelas. Oke. Nah, ini nanti akan saya bacakan profil dosen tamu kita ya. Ini nyimpunnya jauh nih dari Bogor. Jadi untuk keberlangsungan kita hari ini yang durasinya lebih kurang nanti 60 menit kegiatannya. Maaf Pak, mungkin Oke. Untuk peserta lain nanti boleh di mute dulu ya kegiatannya voice-nya ya, suaranya ya. Nah, sebelum kita mulai, saya persilakan kepada Raka Dinata untuk membacakan doa terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raka Dinata dari program studi perpustakaan. Baiklah, sebelum kita memulai perkuliahan umum pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Bagi yang beragama Muslim, izinkan saya untuk memimpin doa pada kegiatan hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna iza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Raka. Berikutnya saya akan membacakan CV dari dosen tamu kita pagi hari ini. Ya, beliau adalah Bapak Muhammad Syafi Nasution SOS. Ya. Pangkat dan golongannya adalah pustakawan pertama, penata muda tingkat 1 golongan 3B, kelahiran Mandailing Natal 22 Agustus 1986. Oke. Pendidikan terakhir beliau adalah S1 Ilmu Perpustakaan Universitas Sumatera Utara. Beliau memiliki hobi olahraga, membaca, dan kuliner kopi. Wah, di Bapak mesti datang ke Pontianak nih ya. Kopi di sini oke juga, Pak. Oke, moto profesinya adalah membaca, menulis, dan bermanfaat. Alhamdulillah, ini pustakawan role model yang luar biasa ini ya. Jadi membaca, menulis, dan bermanfaat. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa di sini bisa terinspirasi dari Pak Syafi. Prestasi beliau adalah pustakawan berprestasi juara 2 tingkat Kopertis 10 pada tahun 2014. Kemudian beliau juga masuk dalam sertifikat Google ya, Google Analytics pada tahun 2018. Oke, jadi pada saat ini beliau aktif sebagai pustakawan ya di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Bogor dari tahun 2015 hingga sekarang. Jadi cukup lama, sama sebenarnya dengan saya ya. Jadi saya juga mulai karir 2015, Bapak juga 2015 ya. Oh sama, 7 tahun ya Pak ya. Beliau juga bertugas sebagai administrator katalog induk Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian hingga sekarang. Oke, ini adalah beberapa pendidikan atau pelatihan yang diikuti oleh Pak Syafi.
ada pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan 3 angkatan 9, kemudian ada apresiasi dan sosialisasi peraturan kepustakawanan untuk pustakawan lingkungan Kementan, Pustaka Kementan. Kemudian ada workshop implementasi pengembangan perpustakaan digital pada tahun 2016. Kemudian ada temu teknis pengelolaan perpustakaan digital juga lingkungan Kementerian Pertanian. Kemudian ada seminar forum perpustakaan khusus kementerian ataupun lembaga non-kementerian, dan workshop penulisan dan editing kreatif bagi pustakawan Kementerian Pertanian. Kemudian ada lagi temu teknis pengelolaan perpustakaan digital lingkungan Kementerian Pertanian dan bimbingan teknis penyiapan karya tulis ilmiah bagi pustakawan lingkup Kementerian Pertanian. Organisasi yang diikuti oleh beliau saat ini adalah Ikatan Mahasiswa Ilmu Perpustakaan USU Medan, Ikatan Pustakawan Indonesia Wilayah Jawa Barat, dan Forum Perpustakaan Khusus Pertanian Kementan. Ini adalah beberapa karya dari Pak Syafi, ya, mulai dari tahun 2011 ya Pak ya, dari 2011 ada perbandingan efektivitas penelusuran bidang ilmu perpustakaan menggunakan search engine Google dengan search engine Yahoo. Kemudian ada laporan aktualisasi nilai-nilai dasar aneka sebagai calon pustakawan pertama pada Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan. Ada juga studi komparasi aplikasi institusional repository The Space, ePrints, dan Omeka dalam rangka pengembangan aset digital di perguruan tinggi. Kemudian ada perkembangan layanan perpustakaan mobile phone berbasis Android di beberapa perguruan tinggi di Indonesia di era Net Generation. Wah, memang spesifiknya ke digital ya Pak ya. Revitalisasi layanan perpustakaan untuk meningkatkan daya saing studi kasus di BBPKH Cinagara. Kemudian ada perkembangan perpustakaan digital berbasis web, studi kasus Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara. Ada layanan perpustakaan guna mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di Kementerian Pertanian, dan akses terbuka repositori kekayaan intelektual Indonesia di Perpustakaan Universitas Sumatera Utara. Wah, luar biasa nih. Ada satu artikel jurnal atau majalah ilmiah yang dikeluarkan juga oleh Pak Syafi. Ini adalah karya beliau, perbandingan efektivitas penulisan bidang ilmu perpustakaan yang tadi ya, 2016 ya. Oke. Demikianlah CV sekilas tentang Pak Syafi yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan ada gambaran ya tentang beliau agar kalian mengenal siapa sih sosok dosen tamu kita pada pagi hari ini ya. Jadi biar kalian juga nggak bosan lihat saya terus setiap perkuliahannya kan. Oke, untuk selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Syafi untuk mengambil alih kegiatan hari ini. Silakan Bapak. Oke, terima kasih tadi yang kami hormati Ibu dosen otomasi perpustakaan, Bu Atika Nurhati Panum. Apakah suara saya ini jelas apa enggak ya? Saya grogi kayak. Siap Pak, sudah Pak, jelas Pak. Ya, ini saya cerita sebentar, teman-teman yang D3 ya, berarti udah praktek, udah tahu semuanya ya. Sekilas otomasi gitu, jadi biar kita jalannya step by step-nya bisa nyambung. Mudah-mudahan teman-teman atau dari Bu Atika bisa ngasih gambaran saya mereka sudah sampai di mana. Jadi saya takut overlapping gitu Bu. Oke. Izin Bu. Jadi untuk teorinya sudah, kemudian untuk prakteknya juga sudah. Jadi tinggal siap nih aplikasinya untuk di-online-kan begitu Pak. Jadi untuk permodul-modulannya sudah semua. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bu Atika. Ya. Jadi baik teman-teman, ini ada 34, saya catat tadi apa 34 kita ya. Ya. Tadi sudah diperkenalkan nama saya Muhammad Syafi'i Nasution. Basicnya saya sama seperti teman-teman semua, pernah menjadi mahasiswa, pernah juga mengikuti kuliah online seperti ini juga, cuman dulu kan offline ya. Namanya juga cari ilmu, apapun kita tempuh pada saat itu. Dan saat ini alhamdulillah kan sama aja, cuman mediumnya berbeda. Oke, teman-teman, saya panggil teman-teman aja ya. Saya kasih gambaran sedikit. Saya bekerja di perpustakaan khusus, sangat jauh berbeda dengan apa yang saya dapatkan di kampus dahulunya. Karena subjeknya lebih spesifik, target-target yang kami harus capai juga lebih spesifik,
dan tidak serta-merta apa yang saya pelajari di kampus bisa saya implementasikan karena lebih spesifik, teman-teman. Saya bekerja di Kementerian Pertanian Republik Indonesia, di mana tugas pokok atau tugas utama saya bukan sebagai pustakawan. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia yang berjumlah 273 juta jiwa. Nah, intinya saya support sistemnya adalah dari penyediaan koleksi-koleksi yang bisa mendukung teknologi tepat guna. Tepat guna ini yang teknis agar tercapai kebutuhan pangan kita di angka 273 juta jiwa itu rilis terakhir 2021 dari BPS, dan kami adalah support sistemnya. Apapun itu kami tetap di instansi Kementan, begitu teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman udah paham background pendidikan dengan pekerjaan itu ada lebih ke spesifikasinya, begitu teman-teman. Oke. Saya coba mau izin share Bu dosen. Saya bisa share ya? Silakan. Bisa langsung share. Bentar ya. Ya. Slim ini bisa kita gunakan begitu. Karena pada dasarnya nggak ada gunanya juga kalau udah online, tapi tetap saja Slimnya nggak kita gunakan gitu. Sama aja itu, jadi nggak bisa dipakai gitu. Banyak seperti itu, dan mudah-mudahan teman-teman nggak kayak gitu ya. Oke. Izin share ya. Oke, tadi pengantarnya udah, kita buka dengan tema Slim 9 Bulian Go Online dan trik optimalisasi layanan untuk akreditasi perpustakaan. Jadi, saya udah mencoba beberapa hal di mana mengonline-kannya itu ada yang langsung, ada yang tidak. Tapi setelah saya berjalan beberapa tahun menggunakan aplikasi ini, saya menemukan web hosting yang agak sedikit worth it di rumah web gitu. Jadi, caranya sangat simpel teman-teman, cukup masuk web langganan, ada paketnya setahun, ada yang 1.000.000, ada yang 500 gitu ya. Tapi ini untuk ini ya, misalnya teman-teman udah bekerja di instansi pemerintah
atau di kampus-kampus yang notabene-nya swasta ini sangat worth it gitu. Jadi tinggal klik-klik aja. Misalnya di sini saya menggunakan hosting rumah web. Saya kira ribet ya kan, ternyata sangat mudah sekali. Pertama kita login dulu ke cPanel, langganan dulu, udah login, kita tinggal cari di Shopkalus itu ada kata kunci Slims gitu. Jadi ketemu langsung aplikasinya, di mana versi terbarunya versi 9 yaitu Boolean. Nah, kalau sudah teman-teman udah biasa menggunakan aplikasi Slim, saya kira ini tinggal klik-klik aja. Cuman yang berbeda adalah nanti pada bagian poin 4-nya HTTP-nya kita tentukan dulu domain protokolnya pakai HTTPS, kemudian domainnya kita buat misalnya opak atau instansi yang mau digunakan namanya apa gitu kan. Kemudian direktorinya kosong, ini ada screenshot-nya. Username dan password isikan sesuai dengan apa ya yang kita mau gitu aja. Misalnya username-nya apa, password-nya apa gitu. Jadi tinggal install gitu. Ini installation URL-nya tadi ya. Nih saya kasih tunjuk. Jadi URL-nya mau buat apa gitu direktorinya. Misalnya perpustakaan atau opak lah biasanya gitu. Opak online public access titik apa gitu nama instansi yang mau kita tuju. Oke. Kemudian install. Nah, setelah diinstal udah itu jalan. Tinggal buka Chrome, buka domain yang tadi yang kita buat, itu udah langsung jalan. Tinggal kita buka login ke Slim nama domain yang tadi kita buat. Ya udah masukkan username, passwordnya itu udah langsung masuk ke halaman utama seperti ini gitu. Sangat mudah, jadi nggak terlalu sulit seperti yang dulu, buat dulu offline, kemudian kita cari web hosting, buat domain langganannya kan, kemudian baru kita upload tuh Slimnya. Sebenarnya cara-cara itu juga masih bisa, cuman tinggal lagi kalau saya berpikir setelah beberapa tahun, kayaknya lebih enak ke hosting langsung, udah ada CMS-nya gitu. CMS ini adalah kayak aplikasi content management system gitu. Slim ini kan CMS juga kalau di webnya begitu. Oke, sampai di sini saya kira nggak terlalu cepat ya. Pada paham nih teman-teman. Mudah-mudahan paham ya. Sangat simple kayak anak-anak sekarang itu kan udah biasa di Android, tinggal install gitu. Jadi tinggal konfigurasinya gitu. Jadi yang saya khawatirkan justru ketika udah masuk nih mau ngapain coba gitu kan. Sayang kalau kita nggak pergunakan dengan benar aplikasinya. Nah di sini saya mohon izin ke Bu dosen, saya coba mengulang apa yang sudah mungkin disampaikan pada saat perkuliahan. Oke, catatannya di sini pokoknya saya buat ini mudah-mudahan tips triknya tidak terlalu banyak dan ribet, tapi memang detail agar teman-teman bisa bekerja di perpustakaan, baik itu di instansi maupun di perguruan tinggi, sekolah, dan umum gitu. Hampir sama aja. Kenapa Slims? Slims ini adalah aplikasi open source system atau OSS. Open source itu terbuka. Yang penting gini, prinsipnya gini, kita bisa menggunakan apapun itu, modifikasi segala macam. Tapi hak ciptanya jangan diubah. Misalnya dia kan under GNU, di bawah lisensi GNU itu general apa gitu, pokoknya saya lupa. Sama kayak Linux, yang udah pernah menggunakan Linux itu udah pasti tahu. Oke. Ini saya tampilkan aplikasi yang saya pergunakan, Boolean. Nah, kenapa harus menggunakan library management system untuk saat ini ya? Karena perkembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sudah menjadi harga mati di instansi. Jadi selain itu Slim juga udah mendukung komunikasi baik satu arah maupun dua arah, di mana sudah interaktif bagi pengelola perpustakaan.
Jadi ini sangat membantu bagi kami yang berprofesi sebagai pustakawan. Dan saya menggunakan ini cukup lama, saya mengira sangat efektif ini, efektif dan efisien. Semua aplikasi apa ya namanya otomasi saat ini yang open source ya saya rekomendasikan dipergunakan adalah Slim. Kecuali memang kita sudah bekerja sama dengan misalnya perpustakaan sekolah dengan Kemendikbud. Kemendikbud itu udah pasti menggunakan Slim, atau instansi-instansi lain di under Kemendikbud itu udah menggunakan Slim. Tapi kalau di luar misalnya instansi-instansi lain bisa misalnya perpustakaan umum atau perpustakaan daerah itu akan menggunakan English Lite. English Lite juga saya pergunakan saat ini. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Cuman 6 kuncinya. Pertama, memaksimalkan modul bibliografi, modul membership atau anggota, sirkulasi, kemudian modul reportnya, statistikanya ya, kemudian sistem bagi yang suka ngoprek, dan modul lain-lain. Kita akan bahas satu persatu. Mudah-mudahan nggak terlalu lama dan tidak terlalu cepat. Jadi modul bibliografi ini adalah menambahkan biblio baru, di mana Slim ini udah support deskripsinya menggunakan AACR 2, Anglo-American Cataloging Rules, dan sudah support dengan RDA, Resource Description and Access. Jadi RDA ini adalah apa ya istilahnya, deskripsi yang sudah sangat maju gitu. Jadi semua resource yang kita input itu bisa diakses gitu. Itu sih arti dari RDA ini. Jadi mau kita ketikkan huruf F, tidak ada kata-katanya, itu bisa kita akses karena udah support RDA Slim ini gitu. Sedemikian rupa, secanggih itu gitu. Jadi satu huruf aja udah bisa ditemukan untuk sistem temu kembalinya gitu. Jadi selain itu juga dilengkapi dengan modul copy katalog. Copy katalog yaitu misalnya teman-teman menggunakan Slim, ya kan, beda-beda koleksi. Kemudian kita pengadaan buku baru. Ternyata koleksinya sama dengan Slim teman kita, itu bisa kita copy menggunakan protokol yang udah ada di Slim. Itu sangat mudah sekali. Dan kita bisa mengambilnya juga dari server-server yang udah besar seperti server Kemendikbud yang udah koleksinya puluhan ribu gitu ya, atau ratusan ribu gitu. Itu bisa kita copy gitu, tinggal kita lengkapin sesuai dengan nomor eksemplar yang mau kita sesuaikan dengan perpustakaan kita gitu. Itu salah satu salah satu apa ya namanya, kenapa saya menggunakan Slim gitu. Jadi copy kataloginnya ada gitu. Oke, mudah sekali gitu. Menu bibliografi ini ada 4 yang paling penting untuk diingat. Yaitu pertama, daftar bibliografi adalah tempat input bibliografi, kemudian eksemplar. Eksemplar ini adalah untuk pertukaran data nanti antar disirkulasi pengguna membership dengan biblio. Jadi kalau nggak ada ini, adanya pengguna nggak bisa, nggak jalan juga, jadi gitu kan. Jadi eksemplarnya satu buku dibuat kode inventarisnya, jadi itu nanti untuk pertukarannya. Kemudian salin katalog yang saya terangkan tadi, layanannya ada peer-to-peer, ini kalau aplikasi yang sama. Kalau ini Z3950 saya jarang menggunakan karena ini koleksinya untuk luar negeri. Sama ini. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah peralatannya. Kita jadi oprek ini satu persatu bibliografinya, eksemplarnya, dan peralatan. Jadi peralatan ini pencetakan label barcode-nya. Setelah kita input ini semua, nanti akan menghasilkan, saya ulangi, di bibliografi ada beberapa saya garis bawahi. Jadi yang perlu diinput itu adalah pernyataan bertanggung jawab, pengarang, edisi, nomor panggil, ISBN, subjek menggunakan apa ya klasifikasinya. Ada, kalau kami kan ada DDC dan UDC, itu sah-sah aja, beda mazhab aja kan gitu. Universal Decimal Klasifikasi dan Dewey Decimal Klasifikasi. Sekarang itu diperkenankan bagi kami di instansi seperti kami Kementan yang memang notabene-nya diharapkan menggunakan UDC. Tapi karena kami UPT-nya ada juga balai pelatihan, ada sekolah, jadi lebih cepat menggunakan DDC gitu.
kalau subjeknya gitu. Jadi bebas aja teman-teman ya, mau menggunakan UDC, DDC sama aja, atau LC sama aja semua. Kemudian kita isi judul serinya, GMD-nya, bahasa, penerbit, tahun terbit, tempat terbit, deskripsi fisik, info detailnya, kemudian lampiran berkas kalau ada. Ini opak ya, bibliografi dulu ya, kita belum berbicara yang koleksi digital. Kalau koleksi digital itu lebih simpel nantinya. Aplikasinya juga saya nggak rekomendasikan pakai ini sih, menggunakan e-print aja kalau untuk digital, misalnya skripsi, tesis, disertasi, atau yang lain-lain, koleksi kelabu, itu saya sarankan menggunakan e-print, karena saya sudah kaji beberapa kali. Untuk koleksi digital jangan. Tapi kalau untuk bibliografi, gunakanlah SLIMS atau English Lite. Oke, saya lanjut. Ini tadi untuk inventaris. Kode inventaris itu mengacu pada apa yang ada di perpustakaan Anda, misalnya berdasarkan tahunkah koleksi itu ditandai gitu. Ini penanda bagi perpustakaan kita. Misalnya 2002 koleksi yang ke-1000 gitu kan, atau koleksi ke-500, 2002 500. Ini nanti penting sekali, jadi ngurut dia itu koleksi itu. Tinggal dibuat di Excel, kita urutin gitu ya, di item koleksi ini. Kemudian nanti setelah kita definisikan dua-dua, kita isi, barulah kita cetak barcode. Nah, di Slim yang baru ini, kalau nggak salah saya udah ada label barcode. Jadi kita nggak usah modif-modif lagi. Dulu kan modif-modif tuh barcode, label kita satuin, kita edit di HTML-nya atau di Notepad-nya sehingga menjadi seperti ini. Sekarang sudah ada, kalau nggak salah saya sudah menggunakan. Jadi barcode-nya ini tinggal digunting ini. Kalau nggak tinggal digunting aja, ditaruh di punggung ya. Udah ada labelnya dan udah ada nomor panggilnya. Saya lanjut. Nah, peralatan ini pencetakan label, pencetakan barcode, katalog. Katalog ini penting juga sebagai pustakawan. Kemudian ekspor dan impor metadatanya. Jadi kita mau backup koleksi kita itu bisa kita ekspor ke dalam bentuk Excel, ataupun bisa kita impor. Misalnya teman-teman di sini biasa nginput data pakai Excel ya. Itu bisa aja. Bisa banget. Saya justru menggunakan itu juga gitu. Bisa banget. Itu lebih detail ya, spesifik, nanti kita bahas lagi. Kalau ada pertanyaan, nanti saya kasih contoh. Kemudian impor data mark. Mark ini, misalnya kita mau ambil koleksi yang sama dari Perpustakaan Nasional, dari English Lite. Jadi mesinnya bisa pertukaran. Mesin apa, saya lupa singkatannya, udah lama sekali ini, saya nggak menggunakan ini. Jadi bisa kita ekspor marknya, keluarannya gitu. Tapi udah jarang sih, lebih enak RDA. Oke, saya lanjut ke menu selanjutnya. Ini tadi contohnya ya. Tipsnya seperti ini. Kalaulah memang kita dikasih target oleh pimpinan kita atau atasan kita setelah bekerja ya, katalog itu nggak usah semua diisi. Ada beberapa kolom saja. Misalnya definisiin aja apa yang dibutuhkan nanti pada saat kita mengeksekusi suatu perpustakaan, yaitu judul, pengarang, penerbit, klasifikasi, subjek dan call number, kemudian nomor barcode. Ini catatannya kalau kita dikasih target ya. Saya mau 2 bulan harus naik gitu kan. Ada kan pimpinan seperti itu. Jadi kita bikin ini dulu target-target yang harus kita selesaikan dari atasan gitu. Jadi kalau saya sarannya seperti ini. Ini udah merujuk kepada Anglo-American Cataloging Rules yang beberapa item ini dan sudah mengikuti standar mesin yang saya gunakan beberapa kali ya. Kemudian barcode-nya ini untuk proses sirkulasi, format nomor barcode disesuaikan dengan kebutuhan barcode masing-masing organisasi. Misalnya kayak tadi tahun koleksi keberapa gitu ya. Jadi lebih bagus lebih dari 6 digit tuh angkanya di kode inventarisnya. Agar nanti kelihatannya seperti ini. Oke. Saya lanjut. Kemudian kita harus manage datanya. Jadi satu buah data bibliografi atau katalog bisa relasi dengan satu atau lebih item yang lain gitu. Jadi saling memiliki relasi. Makanya di Slim ini karena pengembangnya pustakawan, saya kira sangat cocok untuk kita pergunakan sehari-hari di perpustakaan. Kemudian kita masuk ke membership. Nah, ini yang penting lagi, membership.
Modul ini adalah untuk pengelolaan anggota. Dalam sistem perusahaan fungsinya antara lain melihat anggota yang terdaftar, menambahkan data anggota baru, jenis keanggotaan, dan mencetak kartu. Nah, di sini juga ada proses ekspor impor data. Kalau teman-teman suka mengerjakan tadi dari Excel, bisa juga kita impor. Jadi ketik dulu di Excel, baru kita impor ke Slim. Bisa, tapi mengikuti standar protokol yang dibutuhkan di Slim. Itu ada juga di panduannya, di panduan aplikasi Slim itu ada. Kalau nggak ada, nanti saya coba buatin satu folder, nanti teman-teman bisa akses ya. Di Drive nanti saya share. Nah, seperti ini gambarannya teman-teman. Jadi membership ini melihat anggota yang terdaftar dalam sistem. Informasi yang ditampilkan adalah member ID, member name, membership type, dan email. Ketika kita ada yang tidak lagi jadi anggota, bisa kita delete juga ya. Jadi member ID ini gunanya tadi pertukaran data dengan kode inventaris tadi. Jadi sistem itu akan bertukar gitu kalau ada koleksi dan ada yang meminjam gitu. Kalau ini nggak ada, itu nggak jalan juga. Namanya cuman opak aja gitu, kayak Google aja, cuman accessing aja. Jadi itu nggak namanya otomasi, nggak otomatisasi aplikasi yang kita gunakan. Saya lanjut. Saya kasih di sini ada 4 strukturnya yang harus kita lengkapi. Yang pertama, tipe anggota baru. Jelaskan tipe keanggotaannya, jumlah maksimal, lama peminjaman, reservasi, bisa nggak dia reservasi dulu atau masa keanggotaannya, kemudian definisikan perpanjangannya berapa kali, berapa denda per hari, dan toleransi keterlambatannya berapa hari. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tipe keanggotaan tidak hanya digunakan untuk transaksi sirkulasi, tetapi kalau udah ada e-book ya, koleksi e-book bukan skripsi, tesis atau disertasi ya, kita bisa membatasi akses download dokumennya gitu. Ataupun beberapa perusahaan menggunakan Slim, tapi distronya yang Setiadi, Setiadi itu sama kayak ePrint juga. Jadi untuk koleksi skripsi, tesis, disertasi. Jadi di sini kita bisa batasin download. Misalnya kayak teman-teman nyari karya tulis di kampus-kampus udah ada menggunakan Setiadi ini. Setiadi ini sama kayak Slim, turunannya aja gitu. Kemudian part 3, mencetaknya sama dengan mencetak label barcode. Jadi kartunya bisa kita cetak, kalau mau dicetak tinggal dicetak. Kemudian manfaatkan mainnya itu, manfaatkan nomor yang unik gitu, yang sudah ada. Misalnya kayak nomor induk pegawai kalau Anda sudah bekerja, kalau di kampus nomor induk mahasiswa, kalau di sekolah nomor induk siswa. Jadi yang udah ada aja, nggak usah buat baru lagi gitu, biar lebih cepat pekerjaannya. Kemudian definisikan passwordnya biar dia bisa akses. Emailnya juga harus ada. Tipenya apa, karyawan atau lepas aja gitu kan, user luar. Pokoknya informasi ini kita butuhkan untuk form member di Slim. Kemudian modul sirkulasi. Nah, disinilah pertukaran data antara yang kita input di bibliografi dengan anggota. Disinilah pertukaran datanya. Jadi untuk melakukan transaksi peminjaman, kita tinggal ketik nomor anggotanya, akan muncul seperti ini nih. Jadi mau minjam berapa dia, akan muncul beberapa tabel peminjaman terkini. Kita kelihatan tuh pemesanannya ada nggak, dendanya ada nggak, serta sejarah peminjaman anggota. Namun jika pada kartu anggota sudah disediakan barcode, kita tinggal scan aja kalau udah ada. Kalau enggak, kita ketik aja nomor anggota dia, ID-nya ya. Kalau sudah punya barcode scanner, tinggal scan aja, itu langsung otomatis kok dia muncul ke sini, ke halaman ini. Peminjaman saat ini, reservasi, denda, sejarah peminjaman. Misalnya terlambat, ada penjelasannya, tinggal kita kirim email kalau emailnya aktif ya. Apa-apa aja di submenu sirkulasi ada transaksi. Kemudian aturannya, kita bisa atur lagi di sini. Sejarahnya, misalnya udah berapa tahun, 7 tahun gitu, sejarahnya ada di sini, sejarah peminjaman.
kemudian daftar keterlambatannya. Ini sebagai laporan bahwasanya otomasi perpustakaan kita sudah berjalan. Sebenarnya di sini tuh kuncinya satu, di bibliografi, anggota, sirkulasi. Udah tuh. Nah, kalau itu teman-teman udah pernah ngelakuin atau apa ya namanya, udah pernah magang, saya kira core dari otomasi itu di sini udah selesai gitu. Tinggal kita kembangkan di menu yang lain-lain. Ini yang tadi ya, berisi keterangan status pinjaman anggota, pemesanan peminjaman, informasi denda, dan tentang histori peminjaman dari anggota tersebut. Misalnya ini kan ada terlambat, ya udah kita tinggal tegur, kirim email bisa. Kemudian setelah beberapa modul kita aktif dari bibliografi, membership, sirkulasi, kemudian ada namanya modul pelaporan. Modul pelaporan ini kalau teman-teman bekerja, ini sangat penting untuk laporan kepada atasan kita gitu kan. Yaitu apa-apa aja, misalnya statistik koleksi atau buku induknya ya, ini bisa didapatkan di aplikasi Slim. Kemudian laporan peminjamannya juga ada, laporan anggota teraktif, misalnya kalau di kampus ada yang paling aktif, kita berikan reward gitu kan, bisa di modul laporan ini. Kemudian laporan lain-lain seperti daftar judul, statistik penggunaan koleksi, ini untuk pengadaan ini, statistik penggunaan koleksi, misalnya koleksi tertentu sangat sering banget dipinjam nih. Jadi ada kemungkinan dari laporan ini kita akan merekomendasikan kepada instansi kita bekerja itu penambahan koleksi. Karena latar belakangnya adalah dari peminjaman terbanyak ya kan. Nah, di sini nanti dimanfaatkan untuk pengembangan perpustakaan kita ke depannya begitu. Ini contoh statistik pengunjung. Kalau kan ada tuh pengunjung di Slim juga. Ini contohnya ya, karena ini aplikasi saya cuma 2 anggota ya, PNS dan non-member, ya tidak terlalu signifikan, paling 100 paling banyak. Itu juga nggak nyampe kalau hari-hari biasa. Laporan lain-lain ini seperti daftar judul, anggota mana aja yang sering terlambat, kemudian aktivitas staff. Misalnya kita berlima atau bertujuh bekerja di perpustakaannya, itu kita bisa lihat aktivitasnya mana aja sih. Kalau sebagai pimpinan perpustakaannya bisa ngelihat siapa yang paling aktif gitu ya, siapa yang sering input, siapa yang melakukan layanan sirkulasi paling banyak. Kemudian statistik kunjungan yang tadi di atas, kemudian laporan denda. Kalau di sekolah kayaknya nggak ada denda deh. Oke, kemudian penggunaan koleksi, laporan yang menginformasikan item, title, dan berapa kali item tersebut dipinjam pada setiap bulannya. Nah, ini tadi untuk laporan ya. Misalnya untuk pengadaan ini nih, mainnya ini, penggunaan koleksi ini. Ini sangat penting sekali, saya sering menggunakan ini. Saya lanjut, ada 5 langkah yang biasa saya terapkan untuk menunjang kegiatan perpustakaan. Yang pertama, statistik koleksi, laporan peminjaman, statistik pengunjung, laporan buku induk, dan laporan staf. Jadi biasanya ini saya rekap di bulan, dan nanti tahunan juga akan saya rekap. Jadi ini saya gunakan untuk melakukan inovasi pengembangan berikutnya gitu. Misalnya ada macet di laporan peminjaman, kita evaluasi lagi, atau di statistik koleksi nggak ada nambah, kita evaluasi lagi. Jadi ini yang 5 ini tetap saya terapkan sampai saat ini, walaupun saya sudah beralih lagi ke ini slide. Agak sama aja sih. Saya udah jalan pakai Slim, sekarang ke ini slide lagi, tapi sama aja pada dasar konsepnya nanti. Yang penting teman-teman udah paham satu sistem, itu semuanya sama. Mau pakai Greenstone, ada yang pernah dengar Greenstone, Open Biblio, atau dulu waktu zaman saya kuliah CDS ISIS, Athenium Lite gitu, sama aja. Kalau kita udah paham satu sistem, semuanya akan sama. Cuman saya berpesan yang ini nih dipegang nih, statistiknya, laporan peminjaman, statistik pengunjung, laporan buku induk, dan laporan staf. Ini sangat penting teman-teman. Kalau udah bekerja, yang 5 ini menjadi modal Anda ketika bergerak di otomasi perpustakaan. Oke, saya lanjut. Kemudian ada modul sistem. Kalau ini teman-teman yang suka ngoprek bisa di sini mainnya ya. Untuk melakukan perubahan frekuensi global aplikasi Slims. Pengaturan kontennya itu untuk
mengubah tampilan konten aplikasi, misalnya kontak informasinya, alamatnya, nomor teleponnya, kemudian kelompok pengguna. Usernya siapa aja yang bisa akses nih, misalnya staf sirkulasi, staf input buku, kemudian staf penginput member atau anggota gitu. Ini biasanya super admin nih yang ngotak-ngatik ini. Kemudian kita bisa setting hari libur ya. Ini saya next aja. Oke, sorry. Tadi yang ini penjelasannya ya. Bisa mengganti nama perpustakaan, merubah template, merubah bahasa, menampilkan judul dalam halaman OPEC, melihat versi Senayan, atau menambah pengguna. Jadi bisa mengubah nama perpus dan tambahkan informasi perpustakaan di sistem, di menu preferensi global aplikasi Senayan atau SLIM. Modul konten ini ada submenu konten, submenunya ada OPAC, jadi Homepage Info, menu informasi, alamat perpustakaan, misalnya ada event-event di perpustakaan kita bisa menambahkan event di sini, kemudian foto kegiatan juga bisa. Ini apa ya namanya? Tambahan aja nih, tambahan. Ini juga sama, cara menambahkan user atau pengguna sistem kita. Pertama masuk ke menu apa tadi? Konten dan sistem, tambah user. Aksesnya apa aja mau kita batasi atau dia diperbolehkan hanya sirkulasi dan input anggota. Kemudian kita kelompokkan penugasannya. Kemudian berikan keterangannya. Jadi udah kita buat itu, buat di Excel lagi, kasih nih tugas dan tanggung jawab masing-masing. Nah, setelah itu bisa kita buat reportnya atau laporannya masing-masing dari staf perpustakaan itu bisa kita buat reportnya ini sekian per bulan, ini sekian. Jadi kita bisa nanti membuat target-target ke depan. Oh ternyata 1 bulan itu untuk input data anggota dapat 300 user, untuk data bibliografi hanya keangkat di angka misalnya 1 hari 10 kali 30, ya sekitar 30-an, 300 ya 10 sehari, 300 juga, jadi berimbang. Jadi ini nanti untuk membuatkan SOP perpustakaan dengan cara seperti ini, buat user, kategori user di menu SLIM. Jadi kita buat SOP-nya, petunjuk pelayanan, petunjuk penggunaannya. Jadi nanti kalau ada karyawan baru itu kita udah bisa tahu maksimal dia bisa ngerjakan itu hanya 30 per hari atau paling banyak 15 dari dari menu librarian system ini. Tapi ini diuji dulu sama kita ya. Kalau saya sih melihatnya ini cuma bisa 15 kalau yang baru. 1 hari ya biblionya bisa dia input dengan ruas yang sangat panjang banget itu tadi, mulai pernyataan bertanggung jawab segala macam. Untuk pembuatan anggota juga sama seperti itu. Jadi bisa kita buatkan standar operational procedure atau quality control-nya, quality control CQ-nya di perpustakaan kita. Dari sini nih, dari sistem ini. Yang tidak kalah penting adalah ketika teman-teman sudah mempunyai database tadi kan, udah dari bibliografi, kita artinya udah punya data ya. Kita harus sering-sering backup data. Usahakan per bulan atau per 3 bulan. Jadi ketika ada error ataupun ada lupa bayar hosting, itu backupnya masih ada. Caranya masuk ke aplikasi SLIM, login sebagai admin, pilih menu sistem, kemudian pilih subsistem salinan pangkalan data, klik tombol mulai salinan baru dan tunggu proses sampai selesai. Jadi ini nanti backupnya. Jadi kalau kita install SLIM lagi, tinggal balikin lagi gitu. Apa yang kita backup itu. Jadi misalnya kita udah jalan setahun, error, mudah-mudahan nggak ada errornya atau rusak. Jadi kita tinggal balikin kalau udah ada salinan pangkalan datanya. Istilahnya backup lah ya. Jadi biasanya untuk pencegahan kerusakan pada komputer dan sistem kan kita nggak tahu nih kalau di komputer rusak atau di server rusak atau lupa bayar lah kalau kita udah online. Kan nggak ada lagi salinannya, ya udah backup-nya kita ada, jadi tinggal masuk lagi ke sistem, di menu sistemnya ini balikkan pangkalan data, udah kan kita punya nih, tinggal balikin, itu balik semua gitu. Tapi dengan catatan ya, misalnya kita backup di SLIM 7, balikinnya di 7, jangan ke 8, nanti akan rusak atau ke Boolean justru.
itu akan rusak karena ada beberapa tambahan ruas-ruas yang memang tidak sesuai gitu. Jadi 7 dulu gitu. Backupping di 7, restore-nya di 7. Jadi restore dulu di 7 atau cendana, kemudian upgrading ke 9 atau ke 8. Ya udah sama aja intinya mah kalau sistem gitu. Kemudian tambahannya adalah stock take atau stock of name. Ya ini yaitu kegiatan penghitungan ulang koleksi. Kalau udah 1.000, 3.000 itu masih oke lah. Kalau udah koleksinya di angka 10.000, 11.000 ini akan memakan waktu kira-kira seminggu ataupun bahkan sebulan. Jadi kita harus tutup dulu untuk melakukan pendataan ulang koleksi kita. Sesuai nggak sama di sistem yang ada di, sesuai nggak yang di rak sama di sistem, namanya kegiatan stock of name. Bisa dilakukan menggunakan Slim, tapi catatannya harus tutup dulu perpustakaannya bareng 3 minggu atau sebulan, karena itu pencocokan kan. Kemudian ada menu master file. Di sini nanti saya jelaskan. Prinsipnya begini kalau melakukan inventarisasi ulang atau stock of name. Pertama, tentukan berapa lama. Kemudian, siapa aja yang terlibat. Tanggung jawabnya siapa. Dananya berapa anggaran yang tersedia. Karena memakan waktu lama banget ini. Kemudian, fasilitasnya siapkan semua. Misalnya kalau buku ternyata ada yang rusak, itu harus kita cocokin kan. Misalnya sampulnya rusak, itu kita siapkan semua. Kemudian kalau kita mau sekalian fumigasi, misalnya banyak koleksi yang udah berjamur, kita lakukan fumigasi ya. Kemudian backup datanya juga ya, jangan lupa ya, backup dulu di atas tadi datanya, baru kita lakukan stock of name. Jadi kuncinya adalah backup, baru kalau mau stock of name ya harus tutup gitu. Berapa lama tentukan, itu harus kuat, argumentasinya harus kuat kepada pimpinan. Jadi fungsinya itu dari stock of name adalah mencocokkan semua catatan buku yang dimiliki dengan kopi yang ada di rak. Jadi prinsipnya tadi ada yang di sistem. Sama nggak yang di sistem sama yang di rak buku teman-teman ya. Bahkan ini biasanya 3 tahun lah ya. Setahun 2 tahun, 3 tahun. Kalau di instansi pemerintah seperti saya 3 tahun. Karena itu nanti kaitannya dengan barang milik negara kan. Buku ini kan nilainya barang milik negara. Jadi kita lakukan stock of name gitu. Kalau di instansi perguruan tinggi kayaknya susah banget karena udah terlalu banyak gitu. Dan itu memang harus tutup bisa berbulan-bulan teman-teman. Kalau apalagi koleksinya udah ratusan ribu itu sangat susah. Jadi ini prinsipnya opsional aja ya stock of name ini. Ya gini nih contohnya. Oke, saya lanjut aja. Master file, saya lanjut ke modul master file itu adalah data yang dapat digunakan sebagai master dalam entry data bibliografi. Kalau nggak penting-penting amat, ya udah nggak usah di otak-atik ini gitu kan. Tadi GMD itu adalah General Material Designation atau publisher, subject, author, collection, bahasa, item, statusnya, dan frekuensi terbit kalau ada jurnal. Saya lanjut aja. Ini opsional, sama kayak tadi stock of name. Ini tadi opaknya, ya. Kemudian plugin kalau yang suka ngoprek ada di slimweb.id GoSlim ini template, kemudian modifikasi juga ada. Penambahan fitur seperti input anggota sendiri. Jadi gini, membernya dia nginput anggota sendiri gitu. Jadi kita nggak input satu-satu. Ada di sini bisa dikembangkan. Ini banyak banget. Jadi karena dia open source software atau OSS, jadi banyak banget plugin yang dikembangkan oleh komunitas. Misalnya ada yang mengembangkan adminnya, ada visitornya, ada layanan mandiri, pengembalian sendiri ya. Kotak saran, kartu anggotanya banyak banget karena free source. Open source bukan free, sorry. Open, kebuka source-nya, jadi dibagi sama kita source-nya. Jadi tinggal kita mau jahitnya gimana gitu ya. Kemudian kenapa Slim ini juga dia udah beautiful responsive web design. Jadi di tablet juga dia udah responsif. Jadi nggak keganggu lagi kita. Intinya tetap harus gerak gitu, jangan ketinggalan. Misalnya saya belajar Slim itu belajar aplikasi otomasi itu dari ada yang ingat CDSI SIS, bahkan
Iya, CDS ISIS. Saya ingat banget CDS ISIS susah banget itu. Terus saya pindah ke Athenium Lite, terus saya pakai Greenstone, terus saya pakai Slim, dan sekarang saya menggunakan Enlist Lite. Terus aja gitu, nggak usah takut. Slim ini nggak usah, sama aja intinya sistem. Jadi nggak ada kata berhenti gitu kalau di sayanya kan. Teman-teman juga nanti akan mengalami fase-fase itu gitu. Oke, nanti kita lanjut di sesi tanya jawab ya. Jadi kuncinya 6 step penggunaan Slim atau aplikasi otomasi itu pertama belajar aja, uji coba. Tapi jangan di aplikasi yang sedang berjalan ya. Jadi buat satu aplikasi untuk belajar Slim-nya, kemudian modifikasi datanya atau nambahin plugin, pluginnya di situ ya. Kemudian definisikan setiap kegiatan proses itu, tulis atau buat dokumentasinya. Kemudian desain, lakukan perencanaan modifikasi template maupun penambahan plugin. Anda misalnya di perusahaan Anda butuhnya ini nih, ya udah Anda kembangkan dari learning itu tadi. Kemudian develop, bergabung dengan komunitas informasi, mendapatkan informasi tentang plugin modifikasi Slim. Misalnya komunitas Slim Jakarta, komunitas Slim Pontianak, gabung, ikut aja di sana. Jangan lupa share. Ketika Anda udah menghasilkan sesuatu, share sama teman-teman itu, sama teman-teman komunitas, uji coba, ada kerusakan apa enggak gitu kan. Kekuatan open source software itu ya di ini tadi, 6 step ini. Jangan lupa sering mengikuti workshop pengelolaan perpustakaan. Jadi hazanah pengetahuan kita makin banyak, bukan hanya di Slim saja begitu. Ini 6 step mahir penggunaan Slim. Ini berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi saya lakukan uji coba aja, pokoknya rusak aja udah, itu udah bisa lah kita gitu kan. Kemudian saya definisiin tuh kenapa ya rusak ya begitu. Nah, kemudian ininya, kemudian saya desain itu, saya buat di Word, saya coba perbaiki, kemudian saya gabung di komunitas, saya modifikasi ini misalnya template-nya kah atau buku induknya kah, baru saya share dengan teman-teman. Ya udah, kalau berguna kan artinya bermanfaat, jadi ya teman-teman bisa share lagi gitu, enak aja gitu. Hampir sama ini tadi konsepnya ya, kompetensi yang harus dibangun pustakawan untuk akreditasi itu. Evaluasi seluruh kegiatan perpustakaan. Saya nggak menyiapkan ini ya borangnya, karena kan perpustakaan khusus, agak berbeda, nanti saya ajarkan yang khusus, berbeda lagi ya. Jadi saya hanya terangkan sedikit-sedikit saja. Yang pertama adalah menjadikan kita perpustakaan itu layak diakreditasi. Yang pertama, evaluasi, revisi, jangan takut. Udah dievaluasi ini rusak karena karya Anda takut merevisinya, revisi aja. Kemudian lakukan analisis, kemudian lakukan riset kecil-kecil untuk pengembangannya. Sering-sering brainstorming itu bertukar pikiran, gabung dengan komunitas. Kan ada grup komunitas di WhatsApp grup, Telegram grup, atau di Facebook yang dulu saya ya, atau di forum-forum tertentu. Kemudian lakukan perubahan dengan kreativitas. Ini yang saya lakukan, khususnya di bidang TIK. Yang 4 ini menjadi kunci kompetensi yang sampai saat ini tetap saya ulangi, bahkan ya itu terus, kadang bosan juga ya. Tapi ya udahlah, inilah proses pembelajaran yang harus kita ulangi secara terus-menerus biar nggak lupa gitu sebenarnya. Nah, tinggal pilih aja mau jadi perpustakaan yang tidak mau terbuka, boleh aja sih. Tinggal Anda pilih mau jadi seperti apa. Mungkin itu saja dari saya. Mohon izin Bu dosen, cuma segini aja. Mudah-mudahan dari ini semua kita dapat mengambil pelajaran, dan apa lagi ya, sharing ini saya nggak menganggap saya sebagai yang mengetahui, tapi saya hanya share. Mudah-mudahan ada pertanyaan yang masuk sehingga saya juga banyak bisa kembali belajar gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali nih Pak Syafie. Wah, kita dapat banyak informasi karena detail semua modulnya dibahas oleh Pak Syafie. Oke, saya buka sesi panel diskusi dulu ya. Silakan buat rekan-rekan mahasiswa yang penasaran nih dengan ilmu yang sudah di-share sama Pak Syafie. Mungkin ada, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Pertanyaan bebas saja, mau apapun itu, mau di luar itu, mau bahas pekerjaan, bebas saja. Mau bahas skripsi, tesis, bebas saja. Apapun. Wah, oke, silakan mahasiswa nih, boleh nanya apa aja nih? Atau mau minta ide judul TA juga boleh nih kayaknya nih. Oke, silakan. Saya Ibu ingin bertanya kepada Pak Syafie. Ya, Boleh. silakan langsung. Assalamualaikum Pak. Jadi gini, saya ingin bertanya tentang Nama boleh? ekspor ataupun impor. Perkenalkan ya. dulu boleh. Oke. Dan semesternya ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Dian Apriliani Bahroni. Saya dari jurusan D3 Perpustakaan. Saya saat ini semester 4. Nah, terkait materi yang Bapak sampaikan tadi, saya ingin bertanya tentang ekspor ataupun impor data yang menggunakan Excel tadi, Pak, yaitu input bibliografi. Sekian, Pak, dari pertanyaan saya. Oke, terima kasih Dian. Ada lagi? Boleh bertanya lagi, Kak Ibu? Boleh, silakan. Kan SLIMS itu kan sering update versi. Nah, apakah setiap perpustakaan itu harus selalu melakukan updating versi ataupun perkembangan pada SLIMS? Oke, cukup? Ya, cukup, Bu. Oke, terima kasih Dian. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih juga. Silakan yang lainnya. Oh ya, Ranizar, silakan Ranizar. Ya, saya izin bertanya, saya Ranizar Mid Email dari Prodi D3 Perpustakaan semester 4. Jadi di sini saya ingin bertanya, di dalam perpustakaan yang pasti ada akreditas. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, apa saja yang diperlukan dan dipersiapkan agar akreditas perpustakaan bisa dapat nilai di peringkat A atau di peringkat yang paling tertinggi. Terima kasih. Oke, terima kasih Ranizar. Bagaimana Pak? Mau buka termin pertanyaan lagi atau cukup? 2 orang dengan 3 pertanyaan nih? Bebas. Kalau saya ngikut Ibu Tuan Rumah, Bu dosen, saya ngikut aja buat. Oke, mungkin 1 orang lagi boleh? 1 orang lagi, baru 2 yang bertanya nih. 1 lagi. Saya ingin bertanya, Bu. Oke, silakan Andrew. Perkenalkan, Pak, nama saya Andrew Milanus Abner. Saya mahasiswa D3 Perpustakaan, angkatan 2019. Saya semester 6, Pak. Jadi saya ingin bertanya mengenai restore data. Jadi misalnya kita sudah merestore data dari SLIMS 7 misalnya. Karena di SLIMS 8 misalnya kita mau restore di SLIMS 8 karena ruasnya berbeda. Bagaimana cara kita untuk mensinkronnya, Pak? Lalu setelah itu kita mau ke SLIM 9 lagi, cara mau sinkronnya bagaimana itu, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Andrew. Sinkron data ya. Oke, terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada Pak Syafie untuk menjawab 3 pertanyaan tadi. 4 pertanyaan dari 3 orang mahasiswa. Ada Dian, kemudian ada Ranizar, dan ada juga Andrew. Oke, terima kasih ya. Ternyata banyak juga yang nanya ya. Oke. Yang pertama saya coba akan cepat-cepat aja ya. Mudah-mudahan teman-teman juga memahami. Pertama dari Dian, terima kasih apresiasinya telah bertanya kepada saya. Ekspor dan impor bibliografi ya. Nah,
Saya coba share dulu ya, mudah-mudahan masih ada ya. Saya coba share. Jadi prinsipnya hampir sama dengan input data manual sebenarnya teman-teman. Jadi teman-teman gak usah takut yang kayak gitu, tapi uji dulu di yang lokal gitu. Jadi jangan sampai ngerusak di apa namanya, di aplikasi utama gitu. Jadi data bibliografi ya. Izin share lagi ya Bu. Silakan Pak. Jadi ini konsepnya. Nanti saya share juga ke teman-teman. Nah kelihatan ya. Jadi nomor 1 itu namanya judul, GMD-nya ini sama aja teks, edisinya kalau berbeda, ISBN, kelihatan kan? Kemudian penerbit, tahun terbit, 00 ini nolin aja, saya lupa ini apa, call number-nya, mau seperti apa, bahasanya, tempat terbit, klasifikasi, ini kosongin juga, nanti ini saya bagi deh, lebih ke teknis ini, saya jelasin juga, lupa-lupa kan, pengarang, subjeknya, cuman di ID ini adalah itemnya. Itemnya harus kita pisahkan dengan tanda kurung ini ya. Ya, Dian ya. Ya, benar Dian. Ini contohnya saya buat asismennya. Seperti ini kalau nanti di save as dulu ya. Setelah itu tadi kan saya udah kasih tunjuk tuh yang ini. Ini nanti di save as, formatnya adalah CSV. Jadi kita save as, mau taruh di mana aja bebas. Nah di sini jangan XLS lagi. Jadi rubah dia jadi comma separate value atau comma delimited, comma delimit. Jadi ini ya. Nih. Save, udah tinggal masuk ke aplikasi Slims-nya, tinggal kita upload. Itu mudah-mudahan lancar gitu. Kemudian menjawab pertanyaan yang kedua dari si Dian, yaitu update versi. Sebenarnya pada prinsipnya sama aja ya. Saya menggunakan Slim 7 misalnya, sekarang udah 9. Karena koleksi saya udah banyak, nggak apa-apa kita nggak upgrade, nggak masalah. Cuman partnya ada beberapa security yang akan bermasalah gitu. Tapi nggak terlalu berbahaya partnya itu yang kalau kita pun nggak update. Kalau update lebih bagus, nggak update juga nggak apa-apa. Jadi tergantung nih Dian. Kalau koleksinya udah 100.000, saya juga mikir-mikir kalau mau update gitu. Tapi kalau koleksinya 1.000 ya mangga aja, silakan. Itu hanya untuk memperbaiki bug-bug aja. Bug itu adalah bisa bocor, jadi ini bisa ditembus hacker. Kayak nggak ada angka duit deh di situ. Jadi saya nggak pernah takut. Saya beberapa tahun ya dari tahun 2007, kalaupun ada hacker gitu, iseng, dia mau ngambil data apa gitu. Iya itu nggak ada nilainya gitu. Jadi kalau saya pribadi ya, bukan mau mengecilkan purpose-nya, nggak ada data duit gitu kecuali pejabat ya udah jelas kan. Saya butuh LHKPN ya, laporan harta kekayaan penyelenggara negara, itu sangat potensi di hack dan bisa disebarkan di medsos. Kalau data perpustakaan itu saya kira jarang gitu. Bahkan ini ya saya pernah riset, nggak pernah ternyata ada penelitian dosen ataupun saya share dulu ya, nggak ada penelitian dosen itu menggunakan data biblio gitu. Data bibliografi nggak ada, jarang sekali. Biasanya hanya efektivitas penggunaan gitu. Jadi boleh diupdate, boleh nggak? Update bagus, nggak diupdate juga nggak apa-apa. Tergantung nilai koleksi yang teman-teman miliki gitu. Kalau udah 100.000 itu sangat berat sekali gitu. Jadi uji dulu di lokal, baru kita naikin versinya gitu. Jadi uji dulu, ada nggak yang rusak. Kalau misalnya kita udah nambah banyak plugin ya, aplikasi peminjaman mandiri, kemudian daftar anggota sendiri, ketika kita upgrade ke versi yang terbaru, itu nggak jalan, itu kan menjadi masalah. Nggak apa-apa gitu, nggak diupdate juga, oke? Kemudian Ranizar nih,
sebenarnya prinsipnya gini, borang akreditasi itu sangat komplit, mulai dari pokoknya gini, ada laporan pelayanannya, ada aplikasinya, ada buktinya. Kok ini secara garis besar ya, saya nggak bisa tunjukkan dokumennya karena punya saya perpustakaan khusus ini. Punya saya perpustakaan khusus. Kalaupun teman-teman mau, itu biasanya ada di Perpustakaan Nasional. Bisa tinggal di-download di JDI hanya. Ada kok. Tapi prinsipnya ada 8 tuh, saya ingat. Ada laporannya. Kemudian jumlah koleksinya. Misalnya koleksinya buku berapa, jurnal berapa, setelah koleksi layanan. Apakah kita melanggan jurnal berbayar atau enggak? Kalaupun enggak, gantinya apa? Gitu ya kan? Misalnya koleksi kelabu dari instansi. Misalnya laporan-laporan, itu bisa juga. Berikutnya adalah jumlah pengunjung datang, jumlah pengunjung web, ya, jumlah pengunjung datang dan web ini sangat signifikan juga. Kemudian menggunakan sistem apa? Yang penting ada otomasinya, baik English Lite atau Slim. Berikutnya yang keenam, seberapa sering event yang ada di perpustakaan kita. Baru yang ketujuh, yang tidak kalah penting adalah kerjasama. Pertama tadi pelaporan, kemudian melanggan jurnal, koleksinya terdiri dari buku dan jurnal. Kemudian melanggan jurnal apa aja, ya kan? Pengunjung website dan online. Berikutnya ada lupa lagi saya. Event di perpustakaan, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Ya itu aja sih borangnya. Saya beberapa kali mengikuti akreditasi, borang itu menjadi jadi daftar checklist gitu. Kalau saya mau akreditasi, saya checklist aja ada nggak barang itu di perpustakaan Anda gitu aja. Pengalaman, tapi saya nggak ini ya. Saya dulu pernah di swasta di Universitas Pasir Pangarahan namanya di Riau. Saya bangun tuh ya, saya bangun dari awal banget nol sampai mencapai saat ini koleksi saya lupa berapa. Alhamdulillah sebelum diakreditasi prinsip-prinsip yang saya jelaskan tadi itu udah saya kerjain di sistemnya. Jadi pada saat Perpustakaan Nasional datang itu udah akreditasinya udah B gitu. Jadi nggak ada saya ngikutin borang, tapi tadi yang saya jelasin tips triksnya itu kan udah saya lakuin tuh setahun 2 tahun. Kemudian saya cabut, masalahnya saya harus berhenti karena lulus kan PNS. Ya, kemudian saya tetap bantu secara virtual, katanya kemarin borangnya apa? Nggak ada Pak, kita tunjukin aja sistem kita. Kemudian ada print reportnya segala macam. Lah terus ya udah B aja katanya. Lah katanya udah jalan katanya gitu. Itu pengalaman ini ya yang udah saya alami. Saya tetap bantu walaupun saya nggak di sana gitu. Saya padahal udah siapin dari borang-borang nggak ada. Jadi mereka cuma datang daftar checklist gitu. Oh ini ada jurnal yang dilanggan ini, oh ini kerjasamanya sama siapa? MOU, sorry. Yang terakhir tadi MOU. Kita misalnya kerjasama dengan, kalau saya karena universitas kerjasama dengan sekolah-sekolah di sekitar ataupun instansi di sekitar. Kalau mereka mau kita buatin katalog induk namanya, nanti akan kita kita ketuai, nanti kita yang brief mereka. Itu MOU. Udah, mereka datang cuma daftar checklist. Kebetulan teman-teman di Perpustakaan Nasional kan juga teman-teman kita juga ya. Cuma daftar checklist, mereka buat laporannya. Paling nanti kita susulin dokumen-dokumen yang telah kita siapkan. Misalnya, Pak nanti siapin laporan ini, daftar induknya, daftar induk buku, laporan per tahunnya, laporan kunjungan, MOU-nya tahun ini, 3 tahun terakhir lah intinya. Karena itu udah jalan ya udah aman. Kemudian pertanyaan ketiga si Andrew, restore data. Jadi ketika Anda restore, Andrew, yang pertama, restornya dari mana dulu? Pertama, backupnya dari mana dulu? Misalnya tadi dari Cendana. Andrew, restornya di Cendana dulu. Jangan install 8 atau 9 Acacia atau Boolean. Restornya di sini. Nanti ada ruas yang ketinggalan. Intinya si Andrew ini kalau backupnya di mana, restornya di aplikasi yang sama dulu. Karena takutnya ruasnya nggak sama gitu. Ketika misalnya di 7 kita ingin jadi slim kita 9 kayak saya ya, slim saya 7 dulu kan, saya pengen 9 ya udah restore di 7, dah
Udah restore di 7, saya upgrade yang 7 ini jadi 9, itu lebih aman. Konsepnya begitu, prinsip dasarnya. Jadi restore di 7, backup di 7, restore di 7, kemudian baru upgrade gitu. Oke, mungkin itu Dian, Ranizar, dan Andrew ada lagi? Oke. Ada yang masih penasaran mungkin? Permasalahan dengan Slim? Oh iya, satu lagi. Mhm. Kalau mau PKL nih, ini udah siap ya. Kalau teman-teman nih, inilah Bu Atika. Iya. Kalau kantor saya bisa aja 3 bulan atau PKL apa namanya ya, PPL. Saya dapat mandat juga dari pimpinan saya. Kalau mau PKL ke Bogor bisa, nanti tinggalnya ada di asrama. Karena kami balai besar pelatihan kesehatan, itu asramanya ada standar bintang 3 lah asramanya. Cuma nanti kita kerjasamakan di BMN nanti. Teman-teman bisa apa ya, nginep di sini atau kalau lagi bisa di rumah saya, bisa gampang. Kalau mau PKL ke sini, saya siapkan 3 rak yang kosong, nggak mau saya input, nanti kalian yang ngerjain gitu, gampang. Oke, keren banget nih Pak peluangnya Pak. Wah, nih buat teman-teman mahasiswa yang mau job training atau praktek kerja lapangannya ke Bogor nih, Kementerian Pertanian, wah nanti dapat arahan langsung nih dari Pak Muhammad Syafi nih, Pak. Pengalamannya luar biasa nih. Jadi udah nggak main lokal lagi ya. Silakan Anda go to Bogor ya. Mudah-mudahan rezekinya juga sama nih sama Pak Syafi nih ya. Jadi pengalamannya berbagi, rezekinya juga dibagi juga. Alhamdulillah. Terima kasih banyak nih Pak informasinya. Ya, nggak apa-apa. Pokoknya bersurat berapa orang, jangan di ini ya. Maksudnya kalau cowok 1 saya susah tuh. Cewek 5, cowok 1 saya susah mikir. Jadi samain 3 gitu atau 6 6. Saya bisa masih kondisiin di angka 9 orang bisa insya Allah. Dengan surat dari universitas, mau PKL atau 5 orang lah yang worth it, 2 cowok atau 3 cewek. Jangan cewek semua juga, saya bingung kan. Oke. Iya, karena Oke. ya, boleh aja deh. Nanti kayak kami bantu. Yang penting nanti kita kerjasama. Bayar ini aja sih kalau di kami bayar penginapannya aja. Mudah-mudahan dapat nanti kalau kita bisa lobby karena pembelajaran ya. Oke. Wah, ini boleh nih nanti nih kita kerjasama nih Pak ya. Boleh. Ada lagi yang mau ditanyain? Nah, ada nih. Karir. Ada yang mau nanya mungkin tentang karir juga boleh. 1 orang penanya boleh terakhir? Ada? Izin bertanya, Pak. Oh, silakan Ranizar. Saya Ranizar Metimel dari Prodi D3 Perpustakaan semester 4 angkatan 2020. Jadi di sini saya ingin bertanya, Pak. Di dalam di perpustakaan kan ada berbagai jenis perpustakaan nih, Pak. Ada perpustakaan umum, sekolah, perpustakaan khusus, sama universitas. Nah, jadi di sini yang mau saya tanyakan dari berbagai jenis perpustakaan ini, item yang dipersiapkan dalam akreditasi itu sama semua atau setiap jenis perpustakaan itu berbeda, Pak? Sama ada satu lagi, boleh tanya, Bu? Iya, oke, silakan. Dalam dunia kerja perpustakaan di ruang lingkup badan negara gitu, susah enggak, Pak, untuk seleksi sama informasi dalam dunia pekerjaan di perpustakaan tuh infonya? Itu aja sih, terima kasih. Oke. Ya, silakan Pak Syafi. Oke, terima kasih Ranizar ya. Saya akan coba jawab ya. Saya udah pernah bekerja, kecuali di umum ya, saya nggak pernah bekerja di perpustakaan umum, saya nggak mau emang, karena koleksinya terlalu rigid. Saya udah pernah di UT, perpustakaan perpustakaan perguruan tinggi PT, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan khusus. Saya jelaskan satu persatu. Perpustakaan perguruan tinggi, subjeknya sangat umum, enak banget. Karena beberapa universitas kan udah jalan tuh, ya kan? Jadi kita tinggal copy cataloging aja, enak banget. Kemudian saya kira itu yang paling ribet dulu PT itu, karena
subjek spesialis gitu-gitu deh ya. Ternyata enggak, sangat mudah. Dan alhamdulillah saya berhasil 2 tahun dengan akreditasi B di Perpustakaan Universitas Pasir Pengarayan dulu. Kemudian sekolah. Waktu saya baru tamat, saya bekerja 1 tahun di SMK Negeri 1 Binjai. Saya di situ 1 tahun targetnya. Emang saya nggak mau kerja ya, saya mau kerja di situ setahun. Cuman syaratnya nggak tahan ijazah, saya kerja di situ. Alhamdulillah, saya bangun di angka 600 anggota dan sekitar 3.000 koleksi dengan eksemplar yang banyak. Kalau di sekolah itu eksemplarnya 1 buku ada 30 eksemplar. Capek banget. Tapi itu nggak ribet. Ya kan? Kemudian di perpustakaan khusus. Baru di sini saya kena di situ. Karena bayangan saya terlalu umum, masuk ke khusus subjeknya lebih spesialis. Dan koleksinya nggak banyak, tapi subjeknya capek banget untuk klasifikasinya. Nah, prosesnya sama aja ternyata. Yang penting prinsip dasarnya, lakukan kegiatan itu runut, step by step, kerjain aja gitu. Misalnya di perguruan tinggi, input data, layani sirkulasi, sama di khusus juga gitu sekolah. Nah, di sekolah akreditasinya ini saya nggak tahu, pokoknya terakhir akreditasinya lumayan lah dari provinsi. Perguruan tinggi juga oke. Di khusus saya masih proses. Ini perpustakaan saya belum belum diakreditasi karena saya belum mau nih, karena menurut saya kayak cocok nih untuk latihan terus nih gitu. Karena lebih ribet, rigid banget ternyata di sini subjeknya. Ada misalnya subjek akuntansi 658, titiknya ada akuntansi bidang pertanian dan peternakan. Wah, nyarinya itu ada 4 digit lagi titiknya di klasifikasi. Jadi karena saya punya laporan per tahunnya, setiap akreditasi saya lihat persyaratannya udah oke juga. Jadi untuk si Ranijar tadi, prinsipnya borangnya sama kayak tadi, lakuin aja dulu semuanya. Ketika tim akreditasi masuk, yang penting barangnya ada. Kamu udah melaksanakan sirkulasi, input data, ya kan? Kerjasama, ada event apa aja, terus langganan jurnal apa. Kebetulan kan kami kan langganannya Senderek karena dari instansi utamanya ya kan, jadi ya lumayan lah naikin. Cuman subjeknya lebih tertentu gitu. Kemudian di dunia kerja ini sebenarnya gini ya, gimana ya saya bilang? Saya dulu nggak mau kerja. Yang penting saya tamat jadi pustakawan atau banyak buku gitu kan. Tapi ternyata pada saat saya berkunjung ke perpustakaan umum di wilayah saya nggak mendapatkan satu buku yang saya sangat butuhkan waktu itu. Saya suka banget buku itu. Saya ke kampus Universitas Sumatera Utara. Disitulah baru kayak saya mau jadi pustakawan deh gitu. Buku apa aja saya mau bisa saya ambil gitu. Nah, prinsipnya sama gini. Saya mau bekerja di instansi pemerintah karena layanan di perpustakaan itu masih membutuhkan teman-teman yang memang tanda kutip ya backgroundnya. Saya nggak mau mendiskreditkan teman-teman yang bukan dari bidang perpustakaan ya, yang bekerja di perpustakaan. Kalau kita yang bekerja itu prinsipnya lebih dapat gitu. Jadi pustakawan dan memang background kita dari perpustakaan, jadi prinsip-prinsip dasarnya itu dapat gitu. Susah nggak masuknya? Gimana? Mungkin Bu Atika juga tahu ya gimana kalau di pemerintahan itu seleksi CPNS namanya. Ya kalau rezeki mah ya lulus, kalau enggak ya udah nggak ini. Kalau prinsipnya sama, nyari kerja itu kalau di pemerintah harus mengikuti seleksi yang namanya sekarang ada P3K, kemudian ada namanya CPNS. Ranizar mau jadi PNS, sudah siap disumpah gitu aja sih. Kalau saya sih dulu takut disumpah. Tapi ya udah istri dorong, oke, ya udah. Prinsipnya gitu. Oke? Oh iya, satu lagi pesan kalau bisa nyari di kementerian, jangan di daerah dulu biar dicambuk ya bisa-bisan gitu. Oke, itu tips dari Pak Safi ya. Jadi kalau mau jadi CPNS nih udah siap nih kalian nih mau jadi tersumpah sebagai pegawai negeri sipil atau ASN sekarang ya. Nah, coba cari di kolom-kolom
kementerian. Kementerian banyak banget gitu pustakawan di sana. Ada Kementerian Pertanian, ada Kementerian Kesehatan dan lain sebagainya. Itu ada buka lowongan biasanya pustakawan. Jadi tinggal kalian menyiapkan diri aja. Ya, menyiapkan diri, kemudian belajar yang baik. Ya, sama sih seleksi untuk semuanya sama. CPNS begitulah dia modelnya. Nah, tinggal kalian udah siap belum? Gitu. Oke, mungkin cukup ya untuk sesi tanya jawabnya. Wah, terima kasih luar biasa sekali ilmu yang sudah di-share sama Pak Syafi maupun pengalaman-pengalaman beliau selama menjadi pustakawan ya. Sudah jam terbangnya tinggi banget nih Bapak nih, dari beberapa jenis perpustakaan sudah dijelajahi sampai membantu akreditasi secara virtual. Nah, jadi luar biasa. Kemudian tadi beliau juga sudah menginformasikan, jadi bagi rekan-rekan mahasiswa yang saat ini semester 4 mau menuju semester 6, kalau membutuhkan tempat PKL untuk praktek kerja lapangan nanti, sambil mencari inspirasi untuk tugas akhirnya juga, itu bisa tuh di Kementerian Pertanian di Bogor sana. Nah, sambil refreshing lah ya, gitu ya, di Pontianak panas sih, di Bogor dingin, hujan terus gitu ya. Gitu. Oke, ini luar biasa. Oke, mungkin akhirnya saya buat kesimpulan untuk materi perkuliahan hari ini. Jadi untuk melakukan go online SLIMS itu cukup mudah menggunakan si panel tadi ya, yang tadi sudah diinformasikan oleh Pak Syafi. Step by step-nya juga sudah rinci dan mudah sekali, tinggal klik-klik. Tapi yang paling penting adalah setelah di-online kan, harus segera dimanfaatkan. Jadi bukan hanya sekedar go online, tapi tidak termanfaatkan. Kita bisa melakukan optimalisasi terhadap beberapa modul yang ada untuk layanan perpustakaan kita, dan paling penting tadi ada 8 step yang harus kita siapkan untuk persiapan akreditasi. Ya. Nah, yang paling akhir itu tadi jaringan kerjasamanya. Jadi ada MOU, ada kerjasama, itu penting. Karena kita tahu bahwa instansi di Kalimantan Barat sendiri itu tidak semuanya mapan ya, tidak semuanya siap, maka jaringan kerjasama itu menjadi solusi yang tepat buat kita mengembangkan layanan perpustakaan kita sehingga bisa memenuhi kebutuhan informasi mereka. Mungkin itu saja simpulan dari saya. Sebelum kita tutup perkuliahan umum ini, saya minta Raka Dinata untuk membantu saya memimpin doa penutup. Silakan Raka. Baiklah, sebelum kita menutup kuliahan umum pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Bagi yang muslim, izinkan saya untuk memimpin doa pada kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi nikmahu ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru. Allahumma sholli ala Muhammadin fi awalina wal akhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin ada sebelum kita tutup pesan dari Pak Syafi mungkin untuk adik-adik mahasiswa nih yang pada hari ini hadir. Ada pesan-pesan khusus mungkin Pak, silakan Pak. Intinya belajar aja terus, jangan buru-buru mau bekerja. Belajar itu nggak harus bekerja gitu, jadi belajar. Yang kedua sabar. Nah, insya Allah semua akan, ya nggak ada. Intinya gini, berproses aja gitu. Nggak bohong kok nanti hasilnya, gitu aja. Oke, ya terima kasih atas pesan dari Pak Syafi. Jadi jangan berhenti buat belajar buat mahasiswa ya, jangan males-malesan nih. Karena kalau kementerian berarti daya saingnya lebih tinggi lagi, karena kalian harus ya melawan mereka-mereka yang lulusan dari Jawa, dari Sumatera, dari Sulawesi gitu ya, makin banyak gitu. Jadi harus harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Pak Syafi atas kehadirannya, sudah berkenan menjadi narasumber dosen tamu pada pagi hari ini hingga siang ini. Insya Allah kita bisa berkesempatan lagi di lain waktu, ya. Entah itu sebagai
dosen tamu atau mungkin kolaborasi riset mungkin atau menjadi pembimbing dari mahasiswa saya untuk PKL di sana. Oke, demikianlah perkuliahan kita hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau sikap saya yang kurang berkenan. Lebih kurangnya kami dari program studi D3 Perpustakaan juga meminta maaf jika ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati Pak Syafi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.